Tidaklah ada seorang dai yang menyebarkan agama ini kecuali mereka akan mendapat tantangan. Tantangan pada dirinya, tantangan pada kerabat dekatnya, atau tantangan pada masyarakat luas. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, Nabi yang pertama, Rasul yang pertama di permukaan bumi ini, yang menjadi penantang bagi risalah dakwanya adalah istrinya. Sebagaimana kita ketahui, istrinya yang menyajikan pakaian untuknya, yang mencucikan pakaiannya, yang memberinya hidangan makanan, yang dia temani tidur, bahkan anak-anaknya lahir dari istrinya. Namun hidayah itu mahal. Istrinya menjadi penantang daripada risalah dakwahnya. Lihatlah bagaimana anaknya, anak seorang nabi, anak seorang rasul, anak dari rasul. Nabi Nuh alaihissalam menjadi penantang akan risalahnya Qan'an sehingga ia meninggal dalam keadaan kafir. Lihatlah bagaimana Lut yang menjadi penantang akan risalah dakwahnya adalah istrinya. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang menantang dakwahnya adalah bapaknya Azar. Lihatlah bagaimana Asiyah bintu Muzaim yang menjadi penantang dakwahnya adalah suaminya Fir'aun. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad alaihissalam yang menantang akan risalah dakwahnya adalah paman-pamannya. Maka kita akan dapati ini akan terus bergulir bahwa tidaklah kita menyebarkan agama risalah ini kecuali akan banyak tantangan. Agar Allah melihat siapa yang benar-benar berjuang menegakkan agama ini, agar Allah memberikan pundi-pundi amal kepada kita. Dan sampai kapan kita akan berdakwah? Sampai Allah mengatakan, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu kematian. Kita berdakwah sampai jasad ini berpisah dengan ruh, sampai kita berada di liang kubur. Disitulah saatnya kita pensiun dalam berdakwah. Dan ketahuilah, tidak ada seorang pun yang menantang dakwah ini, risalah ini, kecuali mereka akan dibinasakan. Sebagaimana telah berlalu pada Rasul-Rasul sebelum Nabi kita Muhammad alaihissalam, wasiat setiap yang menantang mereka dibinasakan. Ada yang mereka dibinasakan dengan banjir yang besar, ada yang mereka ditenggelamkan ke bumi, ada yang mereka dibalikkan dari yang dibawa ke atas, ada yang mereka dilempari dari batu-batu dari neraka, ada yang ditenggelamkan di dalam air laut, bahkan ada yang diubah menjadi keradang babi dan semacamnya. Ini merupakan contoh bahwa tidak ada seorang pun yang menantang risalah Nabi ini kecuali mereka akan binasa pada akhirnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan terus menolong orang-orang yang menyebarkan risalah agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "in tansurullah," jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yansurkum, maka Allah akan menolongmu, wa yusabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kedudukanmu. Bahkan siapapun yang menantang para dai-dai ini yang menyebarkan akan kebaikan, maka sungguh Allah mengumumkan perang terhadap dirinya. Dalam hadits qudsi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adantu bil harbi." Barang siapa yang menantang, yang menyakiti daripada wali-waliku, orang-orang yang senantiasa mendakwakan tauhid ini, mendakwakan risalah agama ini, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menabuh genderang perang kepadanya, aku akan memeranginya. Maka saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, keadaan kemenangan itu bukan karena banyaknya pengikutnya. Kemenangan itu tatkala kita sudah menyampaikan risalah ini. Karena kalau kemenangan itu diukur banyaknya yang mengikuti kita, maka kelak nanti ada nabi yang tidak ada sama sekali pengikutnya. Maka tugas kita sebagai seorang dai hanya menyampaikannya, dan ketika mereka menyebutnya alhamdulillah, dan ketika mereka tidak menyebutnya, maka teruslah kita berdakwah. Yang penting kelak nanti sudah ada pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan ditanya berapa pengikutmu, kita tidak akan ditanya berapa yang menerima dakwahmu, tapi kita akan ditanya, sudahkah engkau sampaikan risalah dakwah ini? Maka sampaikanlah dakwah ini. Karena bisa saja nanti kemenangan itu bisa kita dapatkan dari dua hal. Pertama, kemenangan itu kadang kita rasakan ketika kita masih hidup, dan kemenangan itu kadang didapatkan tatkala kita sudah tiada, tatkala kita sudah berada di alam kubur, barulah ada kemenangan. Artinya apa? Mereka baru sadar, setelah itu kita mendapatkan amal jariah. Dan sungguh dakwah ini, dan sungguh menyebarkan agama Allah, berdakwah menyebarkan agama Allah ini merupakan amal jariah sampai datangnya hari kiamat. Idza mata al-insan inqata anhu amalu illa min salasin. Jika anak cucu Adam telah meninggal, maka berputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Salah satunya adalah au ilmun yuntafa'u bi, atau ilmu yang diajarkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dari dalam agama ini dan teruslah berdakwah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.